Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sebuah sukacita pada pagi hari ini kita boleh kembali meresponi panggilan Tuhan. Kita mau bersama-sama beribadah kepadanya. Sebelum itu mari kita ambil saat teduh. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari beribadah dengan sikap penyembahan, bahwasanya pertolongan kita ada dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih-Nya tidak berkesudahan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Pemazmur berkata dalam Mazmur 77 ayat 14-15, Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Marilah bersama dengan hati pemazmur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, karena Dialah Allah kita yang besar dan ajaib. Kita nyanyikan pujian ajaib Tuhan. Ya Tuhanku, bila ku ingat akan segenap alam yang Kau ciptakan, lihat bintang dan dengar bunyi guru, kuasa-Mu nyata di segenap alam. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan tidak menolak siksa salib. Tuhan tidak menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa. Dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku.
sungguh begitu sukacita ya Bapak Ibu, ketika dengan roh kita yang dikaruniakan oleh Allah, kita dapat memuji Tuhan. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, kedagingan kita yang lemah, membawa kita kembali jatuh pada dosa, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Adakah hari ini di antara kita yang masih belenggu oleh dosa kita, yang masih keras kepala, keras hati dan tidak mau mendengarkan Tuhan? Adakah di antara kita yang masih mendengar dakwaan iblis bahwa engkau tidak layak, sehingga kita jauh dan bersembunyi daripada Tuhan? Tetapi sesungguhnya pada pagi hari ini, Tuhan memanggil kita dengan lembut. Dia mau kita kembali kepadanya, karena hanya di dalam Dialah ada anugerah dan kelegaan. Lemah lembut suara Yesus memanggil. Kasih Tuhan yang ajaib. Oh, tengoklah kasih Tuhan yang ajaib, yang untukku dan engkau.
kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau meresponi panggilannya. Kita mau datang kepadanya, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu datang secara pribadi kepada Tuhan. Allah Bapa yang baik, kami datang mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kami dapat melawan musuh kami si iblis. Agar kami mampu melawan pencobaan yang ada di dunia ini. Kami mau hidup sebagai anak-anak-Mu, hidup untuk memuliakan Tuhan senantiasa dalam setiap langkah kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang menyelamatkan kami, memberikan kami hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah bagi kita yang telah dengan tulus dan jujur mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Terambil dari Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Kita bacakan bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa Kristus telah mati untuk kita, agar kita yang diselamatkan, kita boleh hidup untuk Tuhan. Kita naikkan pujian hidup untuk Tuhan. Yesus pada
raja bagi dia, senang menanggalmu hanya bagi dia. Meski ku susah, ku rela tahan, tetap setia kepada Tuhan. Oh Yesus penolongku, ku serahkan diriku, karena Engkau telah serahkan hidupku gantiku. Hanya Engkau Tuhanku, hatiku tanpamu, sepanjang umur hidupku, Tuhanku milikku. Saya undang Bapak Ibu kembali berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat, kita naikkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang pada pagi hari ini dilayani oleh Evangelis Hana. Saya persilakan. Mohon maaf, penginjil Hana ada tugas di kelas remaja. Saya akan menggantikan beliau. Mari saudara bersama-sama kita akan naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini pagi yang begitu indah, pagi yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kami menaikkan syukur pujian kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik atas hidup kami, atas pribadi, atas keluarga, atas pekerjaan, atas pelayanan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami dapat melihat, kami dapat mengalami semua kebaikan itu. Olehnya ya Tuhan, senantiasa kami tak lepas untuk menaikkan syukur dan pujian kami kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah peribadahan kami akan diteguhkan para penatua terpilih dan pengurus komisi terpilih untuk mereka menduduki jabatan dalam kepengurusan kemajelisan dan juga kepengurusan komisi. Kiranya ya Tuhan, melalui peneguhan ini Roh Tuhan turun atas mereka, pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka bisa menjadi hamba-hamba pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, berteladankan Kristus dan menjadikan hidup mereka teladan seperti teladan Kristus bagi segenap jemaat. Melalui peneguhan ini kiranya Roh Kudus turun mengurapi mereka, menjadikan mereka menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Di dalam tugas kepercayaan mereka ya Tuhan, nantinya mereka akan menyusun program-program majelis maupun program-program komisi. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, merahmati dan memberkati. Beri bijaksana, biarlah kami tahu kemana Tuhan akan membawa gereja kami ini. Sehingga ya Tuhan, kami sungguh-sungguh membawa setiap program, setiap arahan kebijakan kepada tujuan-tujuan Tuhan itu. Sehingga gerejamu sungguh-sungguh sampai kepada tujuan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan saat ini secara khusus untuk jemaatmu yang saat ini sedang berduka, yaitu keluarga Ibu Eri. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam kedukaan mereka, hiburkan ya Tuhan. Kiranya penghiburan surgawi melalui Kristus
yang hadir di dalam Roh Kudus akan sungguh-sungguh menguatkan dan meneguhkan keluarga Ibu Eri dan segenap keluarga besarnya. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan itu akan memampukan mereka menghadapi sebuah realita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Di mana Tuhan mengambil salah satu kekasih mereka, yaitu ayahanda daripada Ibu Eri. Kiranya Tuhan Engkau akan memberkati mereka di dalam prosesi, sepanjang prosesi yang disiapkan, di dalam prosesi untuk memberikan penghormatan kepada almarhum, untuk dimakamkan. Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga ya Tuhan di dalam masa-masa perkabungan, di dalam waktu yang mereka harus lalui, jangan tinggalkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tak lepas juga kami berdoa, bangsa negara kami senantiasa kami doakan, berkarya dan bekerjalah ya Tuhan. Dalam segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan nyatakanlah kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, pelayan-pelayan bangsa kami, dari pusat sampai dengan ke daerah. Kiranya Tuhan urapi mereka senantiasa dengan kemampuan dan kebijaksanaan, agar mereka bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan tentu ya Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menyadari dan menghormati bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka itu membawa tanggung jawab yang suci dan kudus untuk membawa yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam hati mereka, sehingga dijauhkan hati yang culas, hati yang sombong, hati yang serakah, hati yang tamak, hati yang korup, sehingga mereka akan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh baik. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh persembahan pujian dari Saudari Noveli. Saya persilakan. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku.
tetap setia untuk melayanimu. Ya, talenta yang luar biasa yang dikaruniakan oleh Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali berdiri. Kita akan membacakan ayat emas kita pada bulan Februari ini dari Kejadian 4 ayat 7b. Kita bacakan bersama-sama mulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Kejadian 4 ayat 7b. Tetapi jika engkau tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu, dosa sudah mengintip di depan pintu, dia ada di sekitar kita, ia sangat menggoda, tetapi kita harus berkuasa atasnya. Bagaimana cara kita dapat berkuasa atas dosa Bapak Ibu? Ya, dengan selalu memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Karena dosa membawa kita kepada maut, tetapi firman membawa kita kepada hidup. Kita naikkan pujian, firman memberi hidup.
dipersilakan duduk kembali. Pemberitaan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yance, saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di tengah peribadahan kami diberikan kesempatan Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan dalam sabda suci-Mu yang datang dalam kehendak-Mu, yang datang untuk mencurahkan anugerah dan kasih-Mu. Sehingga ya Tuhan, hari ini kami datang mendengar firman dengan beroleh anugerah. Sertai hamba-Mu yang penuh keterbatasan, agar menjadi alat lantaran anugerah Tuhan bisa disalurkan kepada seluruh jemaat-Mu. Kudus sucikan hamba-Mu, agar sungguh hamba-Mu berlayak menyampaikan firman kebenaran ini. Dan ya Tuhan Yesus Kristus, sertai seluruh jemaat-Mu, agar kami bisa memperhatikan dengan baik, menangkap setiap pesan firman Tuhan dengan baik juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang berasal dari kitab Kejadian, pasalnya yang kelima. Kita bertanya, loh kok lompat? Dari kemarin 3 kok kelima? Saudara, mohon izin. Kalau kemarin kita belajar bahwa salah satu akibat dosa itu merusak relasi manusia. Hari Minggu depan kita akan bahas itu dalam konteks rusaknya relasi itu di dalam persaudaraan. Dan dibahas di dalam momen spesial, yaitu momen Imlek. Minggu depan pasal 4 akan dibahas oleh Pendeta Cornelius Setiawan. Saudara, biarlah Pak Doktor yang akan mengajarkan. Nah saudara, hari ini saya akan ajak Bapak Ibu belajar yaitu rutinitas yang kudus. Menemukan Tuhan dalam keseharian. Mari kita baca firman Tuhan. Kejadian pasal yang kelima ayat 18 sampai dengan 24. Ini adalah satu penggalan kisah dari silsilah yang begitu panjang. Ini memperanakkan ini memperanakkan ini panjang. Tapi di dalam panjangnya silsilah itu muncul kisah yang menarik, yaitu kisah seorang Henok. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Sekali lagi 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusala dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kok Aking mau umur berapa? Pertanyaannya kan gitu. Cak, mau umur berapa, Cak? Ini panjang-panjang ini umur orang sekarang. Dulu sampai 900 ini. Saudara-saudara, 962 tahun. Panjang juga ya kan gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya baru umur 52, baru ulang tahun. Rasanya sudah sakit-sakit pinggang. Orang-orang dulu umurnya panjang-panjang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah realita yang terjadi di dalam kehidupan orang setelah jatuh dalam dosa. Kita ingat, kemarin Kejadian pasal 3, karena keberdosaan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka menjalani hidup mereka.
menjalani hidup, dan kemudian mereka juga beranak keturunan. Maka dipaparkanlah silsilah yang demikian panjang. Saudara, lahir, besar, bekerja, mati. Gitu terus kan? Lahir, terus hidup dalam segala aktivitasnya, kemudian mati. Semua kan gitu ceritanya. Nah saudara-saudara, bukankah hidup kita itu ya kayak gitu ya? Kalau misalkan kita lihat hidup kita, bangun, kerja, ya puji Tuhan kita diberikan kesempatan melayani, terus berulang. Monoton, melelahkan, kok kayak gak rohani, kerja terus kan. Ngitung duit terus kan gitu. Ya Pak Saudara, kalau dokter kerjanya nyuntik orang terus kan. Saudara-saudara yang dikasih Pak Indra ngajar terus kan gitu. Gak bosen lah Pak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik. Apakah rutinitas kita sekedar melelahkan atau bisa menjadi ruang perjumpaan dengan Allah? Inilah yang akan kita bahas. Di mana kita akan mempelajari rutinitas yang kudus. Di mana di tengah rutinitas itu kita bisa menemukan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 5, polanya itu menarik. Itu kan sekali lagi saya ceritakan tadi, ini adalah pasca kejatuhan manusia. Setelah manusia diusir dari Taman Eden, kematian menjadi pola umum. Pasal ini adalah pasal sisilah yang polanya berulang. Setelah nama ini, misalkan ya, setelah Yared tadi kan, hidup berapa ratus tahun, ia memperanakkan siapa? Coba perhatikan pasal 5 itu kan. Semuanya gitu. Setelah nama ini hidup berapa puluh atau berapa ratus tahun, ia memperanakkan ini. Terakhir, jadi nama ini misalkan A mencapai umur berapa ratus tahun, lalu ia mati. Saudara-saudara, ini semua gitu, pasal 5. Dalam rentetan silsilah itu kan gitu. Tapi menarik, ayat 18 sampai dengan 24 muncul kisah seorang Henok. Di tengah pola yang kayak gitu tadi, muncul kisah yang menarik. Yaitu kisah seorang Henok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik kalau misalkan kita simak tokoh Henok. Nama Henok itu sendiri kalau misalkan diartikan yaitu didedikasikan, dipersembahkan, diarahkan untuk sebuah tujuan. Saudara, ini kan menarik. Di tengah kehidupan pola yang kayaknya monoton banget, muncul seorang Henok yang hidupnya didedikasikan, dipersembahkan, diarahkan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk bergaul dengan Allah. Saudara, mari kita pelajari ini. Nah, kalau misalkan kita lihat, saudara, apa sih hidup bergaul dengan Allah? Kalau misalkan kita lihat, ini menggunakan kata wayi talek. Saudara menggunakan kata dasar yaitu halak atau berjalan. Dan bergaul ini saudara-saudara, atau bisa diterjemahkan dengan kata berjalan ini bukan cuma berjalan satu kali, tapi berjalan terus-menerus, pola yang terulang, yang konsisten. Dalam kaitan hubungannya dengan Allah, seorang Henok ini berelasi atau berjalan dalam relasi yang aktif dengan Allah dengan disengaja, dengan konsisten, dan terus-menerus. Saudara, di tengah-tengah pola kehidupan yang tadi dalam segala aktivitasnya, orang lahir,
kemudian besar, bekerja, dan kemudian melakukan menghasilkan keturunan. Pada saat titik dia mati. Di tengah pola, di tengah kehidupan yang berdosa, kemudian muncul seorang Henok yang berbeda sekali ceritanya. Di mana dia mengalami atau menjalani kehidupan yang berjalan dengan Allah. Inilah yang kemudian menjadikan hidupnya berbeda. Dalam rentetan silsilah yang panjang, muncul ayat yang ke-18 sampai 24 untuk menceritakan khususnya ayat 22 dan 24 di mana dia berjalan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia itu berjalan dengan Allah itu dia bersama dengan Allah dalam sebuah kebersamaan dan relasi yang begitu dekat. Henok tidak hanya hidup di hadapan Allah, tapi berjalan bersama dengan Allah. Saudara yang menarik, saudara menarik. Hari ini kan kita akan menjadi saksi peneguhan penatua dan pengurus komisi. Pertanyaannya kan gini, nanti saudara jadi penatua, jadi pengurus komisi, itu mungkin akan menjadi rutinitas. Pagi-pagi sebagian penatua akan menyambut tamu. Betul? Setelah menyambut tamu, kemudian akan ke ruang konsistori, ngitung persembahan. Habis itu biasanya rapat. Oh, belum. Ini kan baru satu ya. Setelah itu balik lagi ke sini. Sambut tamu. Senyum-senyum lagi kan. Harus senyum menyambut tamu kan. Kan gitu. Senyum lagi. Kemudian sudah selesai. Sebagian duduk di belakang kan penatua-penatua. Kemudian setelah itu ke sana lagi. Ngitung persembahan lagi. Sebagian mencatat, Pak Hanafi mencatat. Udah selesai, puji Tuhan Pak ya. Udah selesai. Nah saudara-saudara yang diakhiri Tuhan Yesus, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Kemudian setelah selesai, biasanya kalau ada rapat. Terus berulang. Visitasi, dampingi hamba Tuhan kadang. Atau kemudian ada yang sakit, kita pemasukan. Pola itu berulang. Bapak Ibu juga mungkin polanya berulang. Bangun tidur. Kalau misalkan saya lihat ritme saya, misalkan kalau di Malang, bangun tidur. Beres-beres, kemudian biasanya bantu masak, kemudian ngantar anak sekolah sambil saya berangkat ke kantor biasanya. Karena kantor jam 8, saya paling lambat 6:30 ngantar anak. Cek, kantor belum ada yang datang, saya sudah sampai kantor biasanya. Sudah, jam 4 sore, pulang. Berulang. Nah ini supaya tidak berulang Tuhan kirim saya ke Ampenan kan. Kasih ke Ampenan. Ben gak berulang-ulang nih, kasih ke Ampenan ya. Biar agak tambah putih rambutnya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus mungkin hidup kita berulang. Cak, lu pengulangannya gimana Cak? Saya nggak tahu model perulanganmu gimana. Pak Robi gimana? Berulang. Nah, situ. Berulangnya gimana? Kalau Tante Rita pengulangannya sehat. Setiap pagi dia olahraga. Gitu. Saya sering ketemu beliau. Nah, pada saat pengulangan yang berulang-ulang itu, muncullah seringkali kebosanan. Dan satu titik, hidup apa ini? Apa? Saya punya hati. Gak bermakna. Pelayanan jadi nggak bermakna. Hidup menjalani keluarga jadi nggak bermakna. Tapi saudara kita belajar dari seorang Henok. Di tengah perulangan yang seperti itu. Muncul seorang di tengah segala rutinitas itu.
dia membangun relasi dengan Allah sehingga kehidupannya berbeda. Saudara, inilah yang kemudian menjadikan hidup kita itu berarti sekali pada saat hidup kita itu di tengah segala pengulangan rutinitas yang mungkin monoton, yang mungkin membosankan itu menjadi berbeda pada saat kita berjalan dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup bergaul atau berjalan dengan Allah itu bukan berarti kita meninggalkan rutinitas. Tetapi menjalani rutinitas itu dengan kesadaran akan hadirat Allah. Sekali lagi, bergaul atau berjalan dengan Allah itu tidak kemudian kita meninggalkan rutinitas. Wah, saya mau hidup, saya bergaul dengan Allah. Enggak lakukan apa-apa, cuma berdoa di rumah. Enggak. Bergaul dengan Allah itu justru kemudian menikmati Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam setiap aktivitas yang kita lewati. Saudara, pertanyaannya, mengapa bergaul atau berjalan dengan Allah ini demikian penting dan membuat perbedaan dari segala begitu banyak orang yang dicatat di dalam silsilah, dalam Kejadian pasal 5 itu. Saudara, pentingnya bergaul dengan Allah yang pertama, saudara. Karena bergaul atau berjalan dengan Allah itu adalah tujuan awal Allah menciptakan manusia. Saudara ingat, kembali ya, ini enaknya belajar eksposisi dengan berurut itu kita langsung nyambungkan dengan cerita yang sehingga kita terus segar ingatan kita. Saudara, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditempatkan di Taman Eden. Kejadian 3 ayat yang ke-8, dicatat itu bahwa Tuhan berjalan-jalan di taman itu pada hari yang sejuk. Dan kata berjalan-jalan dan juga kalau dalam bahasanya Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24 itu bergaul. Dalam bahasa Inggris walk, maksudnya berjalan juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menggunakan kata dasar yang sama, yaitu halak, yang berarti berjalan. Sudah perhatikan ya, Tuhan waktu menciptakan manusia, dia memiliki tindakan yang konsisten, yang dilakukan terus-menerus dalam membangun relasinya dengan Adam dan Hawa. Tapi kemudian dosa merusakkannya. Sehingga saudara-saudara manusia dilemparkan keluar dari Taman Eden. Dan kemudian manusia menjalani rutinitas di dalam bekerja, mengelola bumi. Mereka beranak dan berketurunan. Mereka melakukan segala aktivitasnya. Namun yang menarik, di antara segala keturunan itu muncul seorang Henokh yang berjalan. Sama dengan Allah berjalan. Kemudian Henokh berjalan juga. Ini menarik, saudara-saudara, perhatikan. Inilah tujuan Allah memang. Yaitu di mana Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk kemudian sekedar bekerja, beranak cucu, menguasai bumi, tetapi untuk hidup dengan relasi dengan Allah. Maka menarik, saudara. Kejadian 3 ayat 8, bahwa Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk untuk mencari Adam dan Hawa. Saudara, Tuhan dalam konsistensi waktu yang terus-menerus membangun relasi yang penuh cinta dengan Allah. Dan yang menarik, saudara, kenapa kemudian Henokh dicatat secara khusus dalam rangkaian silsilah itu? Dengan catatan yang berbeda. Kalau yang lain, ya ini
Setelah orang ini berumur sekian, maka dia memperanakkan ini. Jadi orang ini berumur sekian, lalu dia mati. Tapi untuk Henok menarik dalam catatannya. Dalam ayat, kalau kita perhatikan tadi, dalam ayat yang ke-22, dan Henok bergaul, kalau dalam bahasa yang tadi, dan Henok hidup berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Ayat 24, dan Henok hidup berjalan dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gagasan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia dan Allah itu bergaul karib. Maka ada satu ayat yang begitu indah di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan demikian. Allah bergaul karib dengan orang-orang yang dikasihi. Inilah saudara, bukankah saya, saudara, adalah diciptakan Allah dengan kasih, dan gagasan Allah menciptakanmu, menciptakanku, agar kemudian saya, saudara, berjalan dengan dia, membangun relasi dengan dia, menikmati perjalanan hidup bersama dengan dia. Oleh saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sadari, oh iya, rencana Allah dalam menciptakanku itu tidak sembarangan. Henok akhirnya mendapat catatan khusus. Oleh karena apa? Karena dia menggenapkan rancangan Allah yang pertama, yaitu di mana memang dia diciptakan untuk berjalan dengan Allah. Yang kedua, mengapa saudara-saudara berjalan dengan Allah atau bergaul dengan Allah itu begitu penting? Karena tanpa bergaul atau berjalan dengan Allah, hidup kita kehilangan arah. Saat berjalan dengan Allah, maka kita akan menata ulang keputusan. Kita menata ulang prioritas. Kita menata ulang tujuan hidup. Saudara perhatikan baik-baik. Pada pelajaran awal-awal di Kejadian pasal 1, terutama waktu kita mendengarkan khotbah berjudul Imago Dei, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia untuk sebuah tujuan yang mulia, di mana manusia menjadi perwakilan Allah untuk menggenapkan tujuannya di dalam memelihara dan mengelola bumi ciptaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah penting untuk kemudian kita sekali lagi, kita berjalan dengan Allah, agar Tuhan senantiasa akan berbicara dengan kita dengan jelas sekali di dalam perjalanan hidup kita, menyatakan tujuan-tujuan dan kehendaknya yang harus kita capai dalam hidup kita. Saudara, di dalam catatan Ibrani tentang sejarah bapak-bapak orang beriman, coba kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Saudara, menarik bahwa Henok masuk dalam jajaran orang-orang yang dicatat sebagai pahlawan iman. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Kalimat selanjutnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Henok dalam perjalanannya bergaul dengan Allah, dia menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah karena sesuai dengan tujuan-tujuan yang Allah rancangkan dalam kehidupan manusia. Olehnya saudara-saudara, kenapa kita perlu bergaul dengan Allah? Kenapa secara pribadi kita perlu bergaul dengan Allah?
Kenapa kemudian di dalam keluarga, dalam menghidupi keluarga, kita perlu menghadirkan Allah dan bergaul, berjalan dengan Allah setiap hari? Kenapa dalam pekerjaan kita perlu bergaul dan berjalan dengan Allah di sana? Kenapa dalam melayani kita perlu bergaul dan berjalan dengan Allah? Supaya Tuhan senantiasa akan menata ulang keputusan-keputusan kita, prioritas-prioritas kita, dan tujuan-tujuan hidup kita. Pada saat kita bergaul dengan Allah, menyadari bahwa Allah ada di dekatku. Senantiasa hati kita terpaut dengan hatinya. Kita senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Maka saudara-saudara yang dikasihi, sekali lagi Tuhan akan menata keputusan-keputusan kita. Tuhan akan menata prioritas-prioritas kita. Tuhan akan menata tujuan-tujuan hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Karena sampai kepada tujuan Tuhan. Saudara, pada saat kita bergaul dengan Allah, pada saat kita kemudian berjalan dengan Allah, hidup tidak lagi sekedar berjalan, tapi berjalan ke arah yang benar. Saudara-saudara, yang ketiga, kenapa kemudian bergaul atau berjalan dengan Allah itu demikian penting? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita bergaul dengan Allah, sekali lagi, ini juga ada di dalam ayat Ibrani 11 ayat 5b tadi. Di mana Allah membentuk karakter kita. Tidak hanya Dia membentuk sekali lagi, yaitu mengarahkan tujuan kita. Tapi juga Dia Allah itu menata motivasi kita, mengajar kita untuk menjadi taat. Sehingga hidup kita memiliki kualitas kekudusan sejati yang lahir dari kedekatan dan bukan ketekunan. Bukan ketakutan kepada hukum. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup benar. Kita hidup taat. Bukan karena takut hukuman Allah. Karena kita tahu bahwa Tuhan memang menghendaki kehidupan yang seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya apa yang kita saksikan dalam kehidupan Henokh? Henokh dalam akhir hidupnya, dia diangkat oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 5, kematian adalah pola yang dominan. Seperti saya katakan tadi, maka orang ini berumur segini, lalu mati. Orang ini berumur sekian ratus tahun, lalu ia mati. Orang ini berumur sekian ratus tahun, lalu ia mati. Tapi menarik. Orang yang bergaul dengan Allah mendapat catatan yang berbeda. Namun pada Henokh, pola itu dipatahkan. Dosa memang membawa kematian. Tetapi relasi dengan Allah tidak bisa dihentikan oleh kematian. Ini menarik. Saudara, ini gambaran eskatologis atau gambaran akhir zaman. Bahwa bagi orang yang bergaul dengan Allah, kehidupannya akan disatukan dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita kan ngomongkan gini, ya nanti pasti saya masuk ke dalam surga. Tapi kehidupan kita, saudara, kita tidak latih, kita tidak bawa di dalam kehidupan yang bergaul dengan Allah. Padahal nanti di sorga, kita setiap hari kan bergaul dengan Allah. Jangan-jangan nanti saudara di sorga bosan loh. Betul enggak? Jangan sampai nanti saudara bosan. Oh bosan lah Tuhan, gak enak tiap hari bergaul. Lah saudara, di sini kita tidak mau bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menarik saudara-saudara. Biarlah hari ini kita dicelikkan mata kita. Mungkin kita akan bertemu dengan rutinitas setiap hari. Rutinitas pribadi, rutinitas keluarga, rutinitas pekerjaan, dan rutinitas pelayanan. Bisa jadi rutinitas itu pada akhirnya tidak
memiliki kualitas kerohanian sama sekali. Rutinitas itu menjadi kering, gersang, melelahkan, menjadikan kita stres. Tapi Henokh memberikan teladan yang baik kepada kita. Sudah perhatikan baik-baik. Nah, ini kalau sudah ada kata ringkasan sudah enak gitu. Sudah di akhir berarti kan. Saudara yang dikasih, pada saat kita melihat Henokh ini, kita belajar. Hidup bergaul dengan Allah adalah respon dari kesadaran akan kehadiran. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah itu menguduskan rutinitas yang biasa tadi. Rutin biasa. Tapi kemudian rutinitas itu menjadi kudus. Karena tadi kita menyadari kehadiran Allah. Dan hidup bergaul atau berjalan dengan Allah itu memberi makna kekal atas hidup kita. Kalau tadi kan dalam tujuan, kita diberikan tujuan dan arah. Kita dibentuk dalam karakter yang menyerupai Allah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita kan judul kita, rutinitas yang kudus, menemukan Tuhan dalam keseharian. Mungkinkah itu? Ternyata kita melihat mungkin dalam kehidupan seorang Henokh. Olehnya saudara, mari sadari kehadiran Allah dalam keseharian kita. Yang kadang monoton, yang kadang gini. Kayak terulang terus. Sadari kehadiran Allah dalam keseharian kita. Yang kadang datang sangat monoton. Yang kedua, hiduplah bergaul dengan Allah agar rutinitas itu bisa menjadi kok kudus, saudara. Maafkan salah huruf. Kudus, saudara. Ngantuk ini berarti waktu ngetik ya. Menjadi kudus. Yang ketiga, nikmati setiap perjalananmu bersama dengan Dia. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh mengingat akan hal itu. Tuhan menginginkan hidup kita itu sungguh-sungguh memiliki warna, memiliki keindahan. Dan juga sebentar nanti kita akan teguhkan penatua ya. Jangan nanti menjadi kehilangan semangat. Biarlah kita bergaul dan berjalan bersama dengan Allah dalam pelayanan kita. Di situ kita akan mengalami karya Tuhan, membawa kita kepada tujuan-tujuan Tuhan. Justru dalam pelayanan kita mengalami pembentukan karakter. Saudara berpikirlah sungguh, mungkin sebelum saya jadi penatua, sebelum saya mengurus komisi, karakter saya gini. Tapi justru nanti kita berjalan dengan Allah bersama-sama. Dan Tuhan akan membentuk karakter kita seperti Henokh. Dan kepenantuan kita yang cuma 2 tahun, kepengurusan komisi 2 tahun, itu penuh cerita indah di mana kita sungguh menikmati kasih, kebaikan, dan anugerah Tuhan. Selamat memulai dan menikmati perjalanan dengan Allah. Amin. Ya, jadi mulai hari ini pasti harusnya warna hidupnya berbeda ya. Harusnya berbeda. Jadi mungkin bosan, wah ini. Saya sungguh diberkati waktu merenungkan teks-teks ini, saudara. Sungguh-sungguh saya sudah mencapai titik kebosanan. Saudara, sungguh-sungguh saya mencapai titik kebosanan dalam hidup. Gitu. Hidup apa saya ini? Sana sini. Tapi ayat firman Tuhan waktu saya mempersiapkan khotbah ini dan saya sangat diberkati. Sesungguhnya kalau semua saya tidak jalani bersama dengan Tuhan, jadinya kering, kosong, kemudian stres kan gitu. Saudara, rambut putih saya jadi ceritanya bukan warna stres, tapi warna sukacita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Di tengah keberdosaan yang pada akhirnya menjebak kami dalam begitu banyak rutinitas di dalam perjalanan waktu. Tuhan, ada cerita indah dari seorang Henok yang bergaul dan berjalan dengan Engkau. Sehingga warna hidupnya menjadi berbeda, kisah hidupnya menjadi berbeda, akhir hidupnya pun menjadi berbeda. Kami ingin mengalami kehidupan seorang Henok dalam hidup kami. Memang kami harus menjalani rutinitas, kami harus menjalani pekerjaan kami dalam waktu hidup kami ini. Tapi kami memiliki satu keyakinan yang baik, bahwa ya Tuhan, bila mana hidup itu dalam segala rutinitasnya, kami jalani dengan bergaul dan berjalan dengan Allah. Rutinitas itu menjadi kudus. Rutinitas itu menjadi punya arah dan tujuan. Rutinitas itu menjadi satu tempat di mana Allah membentuk kami. Dan akhirnya kami bisa berkata, segala kemuliaan bagi Allah yang ada menyertai hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kita dengar dan biarlah itu menjadi pedoman kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini kita juga akan diberkati oleh persembahan pujian dari tim hamba Tuhan dan penatua. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, pada pagi hari ini kami hamba Tuhan dan juga penatua lama dan juga baru, kami mau mempersembahkan satu pujian yang mengingatkan kepada kami bahwa kami melayani sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang majelis yang sudah mengakhiri pelayanan pun semua karena anugerah Tuhan, bahkan yang baru terpilih yang akan dilantik hari ini pun semua karena anugerah Tuhan. Kiranya pujian ini memberkati. Penyertaanmu
Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu dengarlah firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan persembahan sambil kantong persembahan dijalankan. Kita naikkan pujian Allah kita ajaib dan besar. Allah kita ajaib dan besar. Allah yang ajaiblah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah. Allah kita ajaib dan besar. Allah yang ajaiblah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah. Allah kita ajaib dan besar. Allah yang ajaiblah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah. Allah kita ajaib dan besar. Allah yang ajaiblah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita ajaib. Allah kita ajaib dan besar. Allah yang ajaiblah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah. Allah kita ajaib dan besar. Allah yang ajaiblah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah. Allah kita ajaib. Allah kita ajaib. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, berkatilah persembahan ini, biarlah sungguh-sungguh dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat agar dapat mengelola dengan baik. Dan biarlah kami sekalian yang telah memberikan persembahan ya Tuhan, sungguh-sungguh dapat berkomitmen juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh penatua yang bertugas. Saya persilakan. Salam Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta, yang telah melayani firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga Saudari Caca dan tim, dan Bapak Ibu sekalian, penatua dan juga Noveli yang telah menyampaikan persembahan pujian pada pagi hari ini. Ibadah raya pada minggu depan tanggal 22 Februari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius A. Setiawan dengan tema Jagalah Saudaramu. Dan yang berikut persekutuan doa pada hari Kamis tanggal 19 Februari, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta
yang ceriung dengan tema Irama Surga di Tengah Kebisingan Dunia. Yang berikut persekutuan doa pada Sabtu tanggal 21 Februari, yaitu kegiatan Clickers Club, waktu dan tempat akan disesuaikan dengan tim. Dan persekutuan remaja pada Minggu 22 Februari, yaitu dengan acara atau dengan tema Movie dan Discuss. Jadi nonton dan diskusi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Evangelis Hana Ibu. Persekutuan Usia Indah, Jumat 20 Februari, yaitu dengan tema Tetap Berpengharapan di Usia Indah. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Setiawan. Demikian warta pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mengikuti peneguhan penatua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita menjadi saksi. Dan selain kita menjadi saksi untuk pernyataan tekad dan janji mereka, kita juga akan mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh, yaitu orang-orang yang di antara jemaat telah dipilih oleh Tuhan secara khusus mengemban jabatan penatua jemaat. Sebelum saya menjalankan tugas peneguhan ini, maka saya akan bacakan surat keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan nomor SK 005-PM-BPS-GKT-2026 tentang peneguhan jabatan Majelis Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan periode 2026 sampai kemudian yaitu Januari 2028. Badan Pengurus Sinode Gereja Kristus Tuhan membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Yang pertama, menerima, menyetujui susunan Majelis GKT Jemaat Ampenan periode Februari 2026 sampai Januari 2028. Yang kedua, mengutus Pendeta Yance Alexander Riung untuk meneguhkan Majelis GKT Jemaat Ampenan periode Februari 2026 sampai Januari 2028. Pada hari Minggu tanggal 15 Februari dengan susunan sebagai berikut. Ketua, Penatua Albert Gunawan, Wakil Ketua, Penatua Hendri Saketira, Sekretaris 1, Penatua Arya Dwita Kristiadi, Sekretaris 2, Penatua Dian Frans Christian, Bendahara 1, Penatua Danu Dayako Badrang, Bendahara 2, Penatua Vivi Mariana, Anggota, Penatua Septia Halim, Anggota, Penatua Indra Kristianto Wahyu Hidayat, Anggota, Penatua Vina Natalia. Keputusan ini mulai berlaku sejak surat ini dikeluarkan dengan catatan bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Malang 4 Februari 2026, Badan Pengurus Sinode GKT, Ketua Pendeta Sugianto Sudarsep dan Sekretaris Umum Pendeta Suwanto. Puji Tuhan. Selanjutnya saya mengundang untuk penatua terpilih untuk diteguhkan bisa maju ke depan menghadap saya. Silakan petugas bisa menyiapkan alas untuk berlutut. Sesuai dengan urutan, yang pertama Ketua, silakan Bapak Albert Gunawan, Bapak Hendri, Bapak Kristiadi, Pak Dian Frans Christian, kemudian Bapak Danu, kemudian Ibu Vivi, dan ketiga anggota menyusul. Yang pertama saya mengucapkan selamat untuk saudara-saudara.
Senyumlah, tegang sekali. Saudara, ini tanggung jawab yang luar biasa dari Tuhan. Kok Albert senyum kok? Senyum kok? Jangan tegang kok. Puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita sambut dengan sukacita. Kalau awalnya sukacita, nanti pelayanan yang akan dihadapi tentu dijalani dengan sukacita. Saudara, sesuai dengan catatan dalam Kisah Rasul pasal 6, pada mulanya rasul-rasul melaksanakan semua hal berkenaan dengan pelayanan. Tapi oleh karena tidak setiap pelayanan dapat diatasi oleh para rasul, maka mereka menunjuk 7 orang untuk secara khusus menangani orang-orang miskin. Dan jabatan ini tetap dipertahankan oleh gereja sampai saat ini. Bahkan bukan hanya memperhatikan orang miskin, tapi juga mencakup bidang administrasi gereja dan pelayanan-pelayanan lain. Sebagaimana anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Demikian juga setiap anggota gereja terpanggil untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Bila ayat ini sungguh-sungguh Bapak Ibu ingat. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara dipanggil oleh Tuhan berdiri di hadapan jemaat untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara bukan pelayan diri saudara sendiri. Saudara bukan pelayan kepentingan saudara sendiri. Tapi saudara dipanggil untuk melayani sesamamu. Untuk engkau melayani Tuhan. Saudara-saudara yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah orang yang terpilih sebagai penatua Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan periode 2026 sampai dengan 2028. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita akan meneguhkan mereka di dalam pelayanan ini. Saudara, firman Tuhan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 7 menyebutkan bahwa penatua haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu orang istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, dan suka memberi tumpangan. Cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Ini kemarin diulang-ulang dalam pembinaan. Bukan pemarah, melainkan peramah. Amin. Senyum semua. Supaya saya yakin bahwa Bapak Ibu adalah peramah. Kemudian juga seorang pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak mengetahui kepala keluarganya dengan baik, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sekarang saudara, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara-saudara sebagai penatua GKT Jemaat Ampenan. Oleh sebab itu, hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan tekad pelayanan dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya. Dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan gerejanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah dipanggil oleh Tuhan dalam jabatan penatua dan bersedia untuk senantiasa setia dalam pelayanan kudus ini? Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab, melaksanakan, sehingga saudara-saudara maju dalam rohani, memuliakan Allah, dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Yang keempat,
Apakah saudara-saudara bersedia mentaati dan melaksanakan tata gereja peraturan khusus serta segala keputusan persidangan sinode Gereja Kristus Tuhan dan memenuhi segala tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang penatua jemaat? Apakah jawab saudara, Penatua Albert Gunawan? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Silakan. Apakah jawabmu, Penatua Hendri Saketira? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabanmu, Penatua Arya Dwitia Kristiadi? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawabmu, Penatua Dian Frans Christian? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Penatua Danu Dayako Bandrang? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Penatua Vivi Mariana? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Penatua Septia Halim? Ya, saya percaya dan bersedia. Apakah jawabmu, Penatua Indra Kristianto Wahyu Hidayat? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Apakah jawabmu, Penatua Vina Natalia? Ya, saya percaya dan bersedia. Puji Tuhan. Silakan saudara berlutut. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu semua dengan segala yang baik untuk engkau melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara bangkit berdiri. Silakan saudara bangkit berdiri. Saudara sekalian, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa kemajelisan baru Gereja Kristus Tuhan Jemaat Ampenan periode 2026 sampai dengan 2028 dengan ini resmi terbentuk. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur karena Engkau berkenan memakai saudara-saudara kami ini menjadi penatua jemaat di samping hamba-hamba Tuhan. Untuk mereka dihadirkan agar mereka bisa melengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus melalui jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Sekarang kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau menguduskan mereka agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang penatua jemaat. Kami mohon kepadamu, berikanlah kepada mereka iman yang teguh dan setia, serta kesetiaan yang tekun dalam pelayanan mereka, dan lengkapilah mereka dengan karunia-karunia yang mereka perlukan dalam pelayanan mereka. Berikan mereka karunia hikmat, keberanian, karunia membedakan roh dan kebajikan, agar mereka cakap melakukan jabatan kepenatuaan mereka. Berikan kepada mereka kemampuan ya Tuhan untuk mengatasi segala kesulitan dan persoalan gereja dan rumah tangga mereka, agar mereka dapat melayani dengan baik. Demikian juga supaya setiap
orang melaksanakan jabatannya dengan setia, membesarkan nama-Mu, serta melebarkan kerajaan anak-Mu, Yesus Kristus. Atas nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya meminta bergantian menandatangani surat pernyataan diawali dari ketua. Silakan Bapak. Silakan saudara menghadap jemaat, kemudian diwakili oleh Ketua Majelis Penatua Albert Gunawan akan membacakan tekad dan janji. Surat pernyataan. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pada hari ini, Minggu 15 Februari 2026, diteguhkan sebagai Majelis GKT Jemaat Ampenan periode Februari 2026 sampai dengan Januari 2028 oleh Pendeta Yance Ariung. Dengan hati yang bersyukur, kami menerima tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan dan jemaat kepada kami. Kami berjanji dan bersedia untuk 1. Menerima dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan setia, serta berpedoman dan memegang teguh firman Tuhan. 2. Menerima kepercayaan GKT sebagai gereja yang berpegang pada dogma historis dari Gereja Injili yang mengacu pada teologi reform berdasarkan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Belgika, dan Katekismus Heidelberg. 3. Menaati dan melaksanakan tata gereja dan peraturan khusus GKT serta segala keputusan persidangan sinode GKT. Demikian pernyataan ini kami buat. Semoga Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita sambut, kita dengan aplaus. Saudara-saudara, inilah penatua jemaat yang saudara sudah pilih. Oleh Tuhan, melalui saudara, mereka bisa berdiri menjadi penatua-penatua jemaat. Doakan, dukung mereka di dalam doa. Amin. Tetap dukung ya. Puji Tuhan. Oke, silakan penatua jemaat bisa kembali di tempat. Kita tetap dalam posisi berdiri. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan pada Allah Tritunggal. Kita nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiga yang besar. Kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin, amin.
saudara-saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk datang hidup berjalan bersama dengan Dia. Olehnya, mari jalani harimu dengan hati yang senantiasa bersyukur, menyadari kehadiran Tuhan, hendak berjalan dengan Dia, dan menikmati segala kebaikannya. Ulanglah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang daripada anak, persekutuan, penghiburan pertolongan, Roh Kudus, kiranya menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaib, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah, Allah kita Allah kita ajaib dan besar, Allah yang ajaiblah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang ajaiblah, Allah kita ajaib dan besar.